Assalamualaikum Pak Fadri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Indra. Gimana nih kabar Pak Fadri hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat, Pak Indra. Alhamdulillah. Nah, sesuai dengan yang sudah kita rencanakan kemarin, hari ini kan Bapak Fadri akan melakukan kegiatan coaching nih sama Pak Topan, betul ya? Benar, Pak. Betul, Pak. Oke, baik. Sebelum kegiatan coaching berlangsung nih Pak, ada beberapa hal yang ingin kita perbincang-bincangkan sedikit. Bisa ya Pak ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Yang pertama yang ingin saya sampaikan Pak, di saat kegiatan coaching nanti itu saya akan sebagai supervisornya. Nah, saya akan mengamati jalannya kegiatan coaching nih Pak untuk hari ini. Nah, di sini yang saya amati terkait dengan kriteria penilaian coachingnya Pak. Apakah nanti kegiatan coaching sudah sesuai dengan alur ceritanya apa belum? Kemudian nanti Bapak kan sebagai coach nantinya tuh. Nah, apakah Bapak sudah mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coach sesuai dengan kata kuncinya yang diberikan oleh coach. Kemudian selain dari itu nanti saya juga berperan mengamati daripada kegiatan coach nih Pak. Apakah coach sudah mampu juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Bapak berikan nantinya. Tentunya tidak lepas dari prinsip coachingnya Pak, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi diri. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya nih sama Pak Fadri, boleh ya Pak ya? Boleh, Pak. Oke, yang pertama, kompetensi apa nih yang ingin Bapak capai di kegiatan coaching kali ini? Jadi dalam kegiatan coaching kali ini saya akan mengembangkan kompetensi yang pertama, mengajukan pertanyaan berbobot, mendengarkan aktif, serta memiliki kesadaran penuh, Pak. Jadi 3 kompetensi yang kita kembangkan, Pak. Oke, jadi ada 3 ya Pak ya? Ada 3, Pak. Ada kehadiran penuhnya, kemudian mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari ketiganya itu kira-kira mana nih yang menjadi titik poin bagi Bapak yang betul-betul Bapak kembangkan untuk hari ini? Jadi yang akan saya kembangkan secara spesifik mungkin pertanyaan berbobot, Pak. Oke. Pertanyaan berbobot ya Pak ya? Pertanyaan berbobot akan dikembangkan kali ini, Pak. Nah, lalu apa nih indikator ketercapaian Bapak untuk kompetensi yang ingin Bapak kembangkan tersebut? Di sini saya ingin coach itu bisa menemukan langkah-langkah serta rencana aksi dan solusi dari setiap permasalahan beliau, Pak. Berarti lebih tepatnya coach itu mampu dengan sendiri nanti menemukan ya jawaban atau solusi lah ya Pak ya, permasalahan yang dimilikinya. Oke, baik. Baik Bapak, itu saja dulu untuk kegiatan kita di awal ini. Mudah-mudahan kegiatan coaching Bapak dengan Bapak Topan hari ini bisa berjalan dengan lancar ya Pak ya. Mudah-mudahan, Pak. Oke, terima kasih Pak atas waktunya. Sama-sama, Pak. Terima kasih atas motivasi dan Assalamualaikum Pak Fadri. Waalaikumsalam, Pak Topan. Apa kabarnya hari ini, Pak Topan? Ada yang bisa saya bantu, Pak Topan? Alhamdulillah baik Pak Fadri. Namun ada yang sedikit mengganjal. Saya ingin berdiskusi dengan Bapak tentang masalah saya, Pak. Jadi ada sedikit ganjalan di pikiran Pak Topan ya. Kira-kira saya boleh tahu apa itu permasalahan ganjalan yang ada di pikiran Pak Topan? Begini Pak, di sekolah saya rekan guru-guru susah diajak kerjasama Pak. Begitu ya Pak Topan ya. Iya Pak. Selanjutnya dari pembicaraan kita ini, percakapan kita ini, apa yang menjadi tujuan di Pak Topan ini? Saya ingin mendapatkan gambaran atau solusi atas permasalahan yang saya hadapi agar teman-teman saya di sekolah mau bekerja sama atau berkolaborasi dalam proses pembelajaran di kelas. Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi murid Pak Fadri. Jadi bagaimana perasaan Bapak saat Bapak melihat rekan-rekan Bapak tidak mau berkolaborasi dalam pembelajaran? Bagaimana perasaan Bapak di sini? Sangat kecewa Pak Fadri. Mungkin juga sedih melihat perkembangan sekarang.
Saya merasa bahwa kolaborasi dalam pembelajaran itu sangat penting untuk ditingkatkan sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi saya katakan ada kekecewaan ya di Kecewa. Pak Topan. Jadi setelah itu apa yang harapan dari Pak Topan untuk rekan-rekan Pak Topan? Yang pertama mungkin harapan saya Pak Fadli, rekan-rekan guru saya di sekolah dapat memahami pentingnya berkolaborasi dalam pembelajaran di sekolah. Saya juga ingin rekan guru-guru saya mau bekerja sama untuk mengembangkan pembelajaran lebih baik lagi agar perkembangan belajar murid berkembang dan prestasinya pun bisa meningkat Pak Fadli. Di sini faktor apa saja yang menyebabkan rekan Pak Topan belum mau berkolaborasi dalam proses pembelajaran? Apa saja faktornya Pak Topan yang menyebabkan? Itulah Pak Fadli, kalau menurut pendapat saya mungkin rekan guru saya merasa tidak percaya dengan kemampuannya. Mungkin juga karena guru saya merasa tidak mau atau tidak mau memiliki waktu untuk berkolaborasi. Mungkin juga guru saya melihat kolaborasi sebagai hal yang tidak penting. Mungkin juga rekan guru saya merasa tidak ada manfaatnya berkolaborasi Pak Fadli. Jadi dari penjelasan Pak Topan tadi saya tangkap merasa tidak percaya diri ya, tidak memiliki waktu, dan menganggap tidak ada manfaat ya untuk berkolaborasi ini. Betul Pak Fadli. Jadi selanjutnya faktor yang saya tanyakan, apa faktor yang dapat mendorong teman Pak Topan, rekan-rekan Pak Topan untuk berkolaborasi nanti dalam pembelajaran? Apa kira-kira faktor dorongan untuk bisa ikut berkolaborasi lagi nanti dalam pembelajaran rekan-rekan Pak Topan? Mungkin menurut saya Pak Fadli, yang dapat mendorong rekan-rekan guru di sekolah itu mau berkolaborasi mungkin bisa untuk meningkatkan kompetensi dalam pembelajaran, bisa juga mengembangkan pembelajaran yang lebih baik dan berbagi praktek baik dalam rangka peningkatan pembelajaran yang menarik. Jadi selanjutnya, bagaimana nih cara Pak Topan mendorong teman Bapak untuk berkolaborasi? Maksudnya mendorong Iya, bagaimana Bapak dapat supaya temannya bisa berkolaborasi? begitu ya Pak Fadli. Mungkin saya dapat mengajak rekan guru saya berdiskusi tentang pentingnya berkolaborasi dalam pembelajaran. Saya juga dapat berbagi pengalaman tentang kolaborasi itu penting untuk keberhasilan dari suatu pembelajaran. Jadi sini Pak Topan akan memberi sebuah contoh mungkin ya, Iya, bisa. bahwa kolaborasi ini bisa membawa keberhasilan dalam pembelajaran. Iya, betul Pak Fadli. Sekali lagi Pak Topan, bagaimana cara Pak Topan berkomunikasi dengan rekan-rekan Pak Topan tersebut secara efektif? Dorongan tadi. Kalau saya Pak Fadli, sesuai dengan pengalaman yang saya miliki, saya dapat melakukan komunikasi dengan rekan guru secara terbuka, kemudian jujur, dan saya juga dapat mendengarkan pendapat mereka agar kegiatan kolaborasi itu dapat berjalan dengan baik. Ya. Jadi dari rencana yang Pak Topan sampaikan tadi, apa rencana Bapak lagi untuk mendorong lagi rekan guru Bapak berkolaborasi dalam pembelajaran? Apa rencana Pak Topan lagi? Kalau rencana saya lagi Pak, saya akan memulai mengajak rekan guru saya untuk berdiskusi tentang pentingnya berkolaborasi dalam pembelajaran. Jadi Pak Topan sudah ada rencana ya, Sudah, mulai Pak. mengajak teman-teman rekan Pak Topan tadi bahwa kolaborasi itu penting ya. Setelah Bapak Topan membuat rencana, tentu harus diaktualisasikan ya. Iya, betul Pak. Kira-kira kapan? Sehemat saya, karena ini penting dan kebetulan akan
masuk Kita belajar baru ya. tahun ajaran baru, betul Pak Padri. Mungkin saya akan memulainya pada minggu depan Pak Padri. Di awal tahun pelajaran ini sudah dimulai Pak Topan ya. Bagus sekali Pak Topan. Di sini kegiatan Pak Topan itu lebih cepat lebih baik Bapak realisasikan ya. Ya, Bu. Setelah Bapak membuat jadwal, nah di sini bagaimana cara Pak Topan nih mengukur tingkat keberhasilan dari rencana Bapak tadi? Ini Pak Padri, saya setelah saya melakukan, saya meminta rekan guru untuk memberikan feedback tentang rencana yang saya lakukan. Kemudian saya akan mengukur keberhasilan rencana tersebut dengan melihat perubahan sikap rekan guru saya terhadap kolaborasi dalam pembelajaran. Itu nanti nampak Pak Padri, mana yang mau, mana yang tidak, mana yang sudah tahu, kemudian mana yang sudah melakukan. Dia akan tergambar dalam Akan bagaimana tergambar dengan sendirinya, karena di sekolah itu akan nampak dengan sendirinya. Misalnya saya nanti minta tolong dengan Pak Padri dengan spontan bisa jadi Pak Padri mau, nah itu sudah jelas bahwa apa yang saya lakukan sudah nampak hasilnya. baik sekali Pak Topan. Jadi dari rancangan Pak Topan tadi, saya sangat mendukung sekali apa yang telah Pak Topan rencanakan. Masih ada yang ingin Bapak ceritakan lagi permasalahan Pak Topan selain dari kolaborasi tadi? Saya kira sudah cukup Pak Padri. Saya sangat senang sekali dapat menyampaikan tugas saya. Saya dia mengalir dengan sini dan saya berusaha semaksimal merubah bagaimana pembelajaran supaya kegiatannya dapat berjalan dengan baik secara berkolaborasi dengan di sekolah. Jadi mungkin tidak Pak supaya Pak ya. Jadi di sini saya sudah menangkap semuanya. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa lagi bercerita ya Pak Topan ya. Ya Pak Padri. Oke. Terima kasih Pak Padri mau meluangkan waktunya untuk saya. Terima kasih kembali Pak, sama-sama. Cukup saja Pak Topan ya. Ya Pak Padri. Assalamualaikum Pak Topan. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana nih Pak kegiatan coaching yang sudah dilakukan? Alhamdulillah berjalan dengan lancar Pak. Alhamdulillah ya Pak ya. Nah, tadi ada sedikit catatan-catatan saya nih Pak selama kegiatan coaching berlangsung. Nah, namun di sini saya ingin mengajukan pertanyaan nih sama Pak Padri. Iya Pak. Oke. Kira-kira apa yang sudah Bapak dapatkan terkait dengan indikator ketercapaian di awal tadi Pak? Berdasarkan catatan saya di selama coaching, tadi coachingnya sudah menemukan sesuai dengan indikator yang diharapkan, itu dia sudah bisa menemukan solusi dan rencana-rencana setiap permasalahan itu dia Pak. Ada yang lain Pak? Mungkin itu Pak. Oke, baik. Nah, ya terkait dengan apa yang sudah saya temui juga, kegiatan coaching yang Bapak lakukan bersama Pak Topan memang sudah sesuai dengan ketentuannya Pak. Di sana juga sudah sudah nampak langkah-langkah tirtanya, tujuannya, kemudian identifikasinya, rancangannya juga sudah ada, serta tanggung jawabnya juga sudah terlihat di sana Pak. Kemudian catatan saya yang lainnya tadi saya lihat itu Bapak juga sudah mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya dari coach tadi. Kemudian kedepannya mungkin apa nih yang ingin Bapak kembangkan? Terima kasih Pak. Jadi kedepannya saya akan mengembangkan pertanyaan-pertanyaan berbobot dengan eksploratif Pak. Jadi karena dengan pertanyaan tersebut saya mengharapkan tergali lagi kompetensi yang ada pada diri saya dan coachingnya Pak. Oke, mungkin lebih tepatnya lebih menggali lagi ya Pak lagi ya? kompetensi yang ada Pak. Kompetensi yang ada. Oke, karena memang
kegiatan coaching ini memang betul sangat bermanfaat nanti kita di sekolah ya Pak ya. Ya itu Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Fadri atas waktunya. Mungkin untuk hari ini cukup sekian dulu. Mudah-mudahan harapan kita bersama kegiatan-kegiatan ini bisa kita laksanakan dengan lebih baik ya Pak ya. Mudah-mudahan ke Pak. depannya. Oke, terima kasih Pak Fadri Terima atas kasih, waktu Pak. dan Sama-sama. kesempatannya.